yang nggak ngerti, yang nggak nyemplung di media pasti bakal mikirnya wah COVID ini nggak ada lah apa segala macam gitu ya. Tapi ketika lu masuk, nah, gue ngobrol lagi sama Bang Brandon. Jadi tadi nggak jadi pulang. Semoga nanti gue karena banyak pengen yang gue sharingin sama lu. Jadi lu balik nongkrong lagi silahkan. Tidak masalah. Karena kali ini gue mau bahas soal jurnalistik sih. Karena sekarang tuh kayaknya jurnalistik tuh jadi makanan umum untuk profesi-profesi lain ya, karena content writing, copywriting, jurnalisme juga kan. Bikin lu nggak kerja di media jurnalistik, lu bikin di Facebook ya, meskipun berita-berita fitnah juga kan jurnalistik juga kan. Iya kan, lu berkubu sama siapa kan, itu jadi jurnalisme juga kan. Ya sebenarnya banyak sih teman-teman jurnalis gue yang bisa gue tanya, cuman itu kan udah pada jadi. Ya, nah ini Bang Brandon nih dia orang di kafe, lanjut ke jurnalistik. Nah apa rasanya? Gue tanya sama lu. nikmat. Nikmatnya apa? Kenapa gue jadi? Tapi seru sih. Jadi gue dari DKV yang nggak ngerti apa-apa masalah jurnalistik. Itu di situ gue ngerasa kayak gue berproses loh gitu. Berproses. Nah, tulisan, berita, artikel ataupun videografi apa lu yang ambil dari jurnalisme pertama kali? COVID. Anjing. COVID langsung dikasih berat. Serius. Jadi kalau COVID itu ya emang gue berawal dari situ sih ketika terjun di jurnalistik. Tapi di sisi tapi sorry apa? Tulisan apa videografi? Lebih ke videografi. Videografi. Ini gue pura-pura nggak tahu aja kan, biar lo tahu aja. Karena tadi gue udah obrolan sebelumnya sebenarnya. Videografi. Jadi di situ kan emang sebenarnya basic gue di kafe. Gue nggak paham sama yang apa 5W1H. Iya kayak hal-hal kayak gitu gue nggak ngerti gitu. Bahkan video editing. Skill video editing, skill video pengambilan video itu gue nggak ngerti. Oke. Tapi di situ gue nekat aja deh, karena emang dari situ kita yang dibutuhkan ya di situ. Yang dibutuhkan di era saat ini. Apa tuh lebih jelas ya? Lebih ke mental. Bukan mental sih, kebutuhan perusahaan. Multitasking lebih tepatnya. Oke. Karena emang background gue kan desain grafis. Tapi perusahaan menuntut gue buat bisa editing video untuk keperluan YouTube. Segalanya. Oke. Tapi di situ alhamdulillah gue jadi paham. Ya walaupun hanya sekedar paham. Bisa, tapi nggak secara mendalam. Nah dari ambillah katanya kecelakaan jurusan lah ya. Dari lo jurusan DKV ke jurnalistik, sebenarnya nggak celaka-celaka banget sih, karena DKV juga kan dia bikin desain. Desain ada tulisan beritanya. Betul. Terus ngejudulinnya segala macam. Kalau misalkan si copywritingnya menurut si editor desainnya nggak cocok kan diganti sesuai dengan keinginan lo ya, kurang kena nih gitu kan. Nah itu nggak terlalu parah-parah banget ya, tapi itu kan bukan passion lo juga kan, bukan keinginan. Itu gara-gara kecelakaan karena disuruh doang kan? Kita ya khususnya gue tuh sebenarnya nggak expect kalau gue bakal terjun di dunia ini. Jurnalistik. Ya untuk saat ini gue kerja di media yang kerja di sosial media. Karena zaman sekarang emang sosial media untuk jurnalistik itu ya dibutuhkan banget ini sekarang. Ya kayak misal zaman sekarang sosial media apa sih yang nggak pakai grafis? Iya. Gambar, pasti kan. Audio visual. Pasti semuanya pakai. Pasti. Dan tadi rasanya nikmat banget. Tapi ada kesulitan nggak? Apa yang membuat lo bener-bener kayaknya tadi kan lo bilang seru. Apa ya? Kayaknya seru juga nih. Coba deh gue
otodidak dong pasti ya. Apa kejadian apa? Tadi kan COVID. Pasti COVID-nya itu apa? Gue bisa jadi tahu Konspirasi. Wah. enggak. Yang berdasarkan berita awam, orang-orang awam biasanya yang nggak ngerti, yang nggak nyemplung di media pasti bakal mikirnya wah COVID ini nggak ada lah apa segala macam gitu ya. Tapi ketika lu masuk dan lu pelajari dari berbagai macam berita segala macam, lu jadi tahu ada data ini segala macam. Secara objektif ya? Ya. Oke. Jadi kita nggak bisa hanya menilai dari satu sudut pandang aja. Karena kita juga dalam jurnalistik kita harus punya dua sudut pandang, bahkan lebih kalau bisa. Biar bisa berimbang nih berita kita nih kayak gitu. Tapi sebenarnya jurnalistik zaman sekarang bisa beli. Iya. Ya, pencitraan kan ada. Banyak sih. Iya kan? Tapi iklan ya, susu kan harus pencitraan kan? Oh iya dong. Iya, iklan makanan juga pencitraan. Tapi kalau iklan yang lain orang. Ya. Ya gue juga pernah lah. Gak mau nafik lah, banyak ya. Banyak. Itu gimana? Maksudnya lu udah pernah menghadapi nggak ketidakbijaksanaan? Tidak kebijaksanaan. Apa ya? Bijaksana lah. Tidak netralnya. Ada. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Kalau takut nggak masalah. Ya karena kayak gitu kan kita nggak mungkin lah ya kita nggak mengikuti apa namanya sang pemilik uang. Oke, ya balik lagi tadi kita obrolan awal yang soal realistis. Realistis. Ya kita di dalam jurnalistik as bisnis kita juga pasti butuh pemasukan. Kalau di dalam dunia marketing kita nggak ada kayak produk gitu yang kita jual ya gimana bisa hidup kan. Oke. Jadi ketika ada yang datang itu ya kita nggak bisa idealis lah. Jurnalisme nggak bisa idealis ya, betul. Ya kecuali lu wartawan hiburan sih sebenarnya. Tapi wartawan hiburan juga tetap aja sih. Gue juga ngerasa dibayar sama artis untuk nutupin itu ya tetap aja sih. Pasti ada, nggak mungkin enggak setiap celah jurnalistik ya. Ya makanan juga F&B juga sama sih. Pasti. Oke. Nah, tahapan awal mungkin lu yang nggak kuliah atau tidak ingin belajar otodidak dulu. Apa yang mungkin lo kasih ke temen gue ini? Jangan. Aduh jangan dah. Tidak. Sharing aja. Sharing aja anjing, jangan. Berat banget ya. Kesannya kayak senior banget nih. Kayak Abdi Dalam Keraton. Enggak. Kayak apa ya? Tahap pertama yang apakah lo belajar di W1H? Iya. Belajar. Oke. Apa dulu nih yang mungkin tahapan awal kalau temen gue masih mengeja? Apakah sesuai dengan pertanyaan di otak kita atau lo nyatat by rumus? Kalau secara sharing pengalaman gue sih tulis 5W1H. Dulu kan belum ada recording HP ya, masih pakai HP Nokia Tinoninit gitu kan. Jadi gue tulis tuh buat apa gitu ya, pak gini bapak kenapa sih gini kan. Nah, tapi kalau dari lu sendiri kan kamu pasti belajar dari perkuliahan. Kalau lu apa nih kalau secara otodidak? Kalau gue karena bukan di perkuliahan jurnalistik, gue belajar dari senior gue. Oke. Nah, kalau gue tuh secara basic awal dulu gue diajarin buat bikin ini judul berita. Judul susah loh. Kalau gue judul terakhir loh, walaupun cuman sebaris isinya 6. Karena hal itu jadi penting ketika kita masuk di sosial media. Oh oke. Bener ya? Ya, zaman dulu ada klik. Kalau zaman sekarang judul di sosial media itu sangat penting karena kita balik lagi ke Gen Z. Gen Z itu bukan tipe orang yang pembaca scroll langsung diem, enggak. Dia cuma sekali scroll mata langsung sekian detik scroll lagi. Oke, jadi hook ya kalau lo belajar sosial media tuh hook zaman sekarang. Itu kan gimana caranya kita memikat mata pembaca itu, wah menarik nih judul nih.
Dia Oke. stop di situ, habis itu masuk. Nah itu susah zaman sekarang tuh. Itu yang harus wajib dipelajarin tuh zaman sekarang. Hook dulu, baru nanti lu nulis isinya. Itu nggak peduli dari isinya real apa enggak. Kan karena hook dulu lo bilang. Ya ada beberapa jurnalis yang kayak gitu, tapi ada juga yang nulis dulu baru judul. Ih, gue nulis dulu baru judul sih. Nah itu biasanya wartawan murni kayak gitu. Oke. Tapi ada juga yang dikasih tema duluan nih ngebahas tentang ini nih. Nah habis itu dia nulis. Ketika ditulis apa yang mau dijadiin judul yang di highlight dari isi tulisan itu. Jadi tapi ada juga yang bikin judul dulu, yang clickbait lah ya. Iya, zaman dulu clickbait. Karena itu zaman sekarang penting banget sih buat clickbait. Nah habis itu baru dah kita nyari informasi lain, kita rewrite segala macem, baru dimasukin. Itu bisa sebenarnya kayak gitu. Oh, nah itu banyak cara ya. Nah, Banyak itu gimana cara lo sih. milihnya gimana tuh caranya? Kalau lo nyamannya kayak nulis isi dulu baru berita silakan. Kalau Bebas sebenarnya. judul dulu baru itu silakan. Nah, itu dari pertama kalinya lo. Nah, tapi dari sisi lapangan secara objektivitas tadi kan lo cerita ke gue di luar kita ngajak teman kita buat nongkrong sama kita. COVID yang bikin lo real life inilah maksudnya objektivitas yang gue lihat bukan dari asumsi-asumsi orang. Iya. Itu gimana sih dalam artian objektivitasnya itu dalam artian gimana susah gue menerapkannya. Apakah itu menjadi landasan lo suka Dari situ gue jatuh cinta sih. sama jurnalistik? Iya. Karena di situ gue pada akhirnya ketika terjun langsung gue jadi tahu ternyata realitanya tuh seperti ini, nggak sesuai sama yang ada di pemberitaannya sebenarnya. Oh mungkin dibeli kan? Iya. Nah kalau itu gue nggak tahu lah. Ya. Tapi dari situ gue jadi paham, oh ternyata seperti ini ya dari beberapa narasumber. Kalau dulu kan gue lebih ke makam segala macam lah. Gue tanya pengelola makamnya itu tiap harinya yang masuk berapa, yang meninggal segala macam perharinya berapa, terus penggali makamnya segala macam. Itu kan gue tanyain semuanya dan itu bikin gue miris sebenarnya ketika adanya COVID waktu itu. Okay. Tapi yang gue sayangkan ada yang nggak suka sama pemerintah. Pada akhirnya mereka mengcounter bahwa itu adalah fiktif. COVID itu fiktif. Nggak gitu lah gitu loh. Oke, cukup ngeri juga ya bahasanya. Oke, berarti dari segmen lo kan banyak jurnalistik. Gue cukup ngeri kalau bukan ngeri sih, gue biasa aja sebenarnya takutnya lo kena ngeri di lo doang sebenarnya. Iya. Tapi dari sekian genre atau sub jurnalistik yang lo suka, lo lebih gimana? Politik? Kalau dengar dari istri gue kan lo bola juga hayu gitu, masa sport juga hayu. Tapi lo dikasih 3 ke gue, apa yang lo suka? Apa ya? Politik Politik gue nggak terlalu, tapi agak seneng ngikutin. oke. Terlalu munafik ya bilang iya gitu. Saya kalau politik kan dalam banget. Oh. Apalagi kita kalau ngomongin politik itu susah lah. Hanya orang-orang yang udah terjun ke politik yang paham politik. Ya tapi kalau lo suka politik terjun ke politik lo jadi caleg dong. Nah itu. Takut. Mau? Enggak. Jangan sampai kayak yang lain dong. Lo demo-demo anti pemerintah tapi jadi politikus. Sport, olahraga. Wah, apapun. Sport. Gue lebih ke sepak bola. Sport, oke. Politik ya, sport ya. Terus lainnya? Ya kayak kejadian kejadian misal kayak kebakaran, kecelakaan, gempa bumi segala macam ya kayak gitu-gitu. Gue lebih Warta umum ya? Ya, gue suka kayak gitu. Oh, oke. Berarti yang informasi ke masyarakat. Tapi lo masih kan sampai sekarang dengan kesukaan jurnalistik, ngedesain iya, Ya. multitasking jurnalistik iya. Yes. Oke. Nah, mungkin
ada nggak sih mungkin yang gue suka jurnalistik tapi media apa yang gue bisa gue kasih ke konsumsi masyarakat ya, ke publik deh, sosok mana masyarakat, apakah Kaskus atau media apa ya yang Pinterest gue nggak tahu deh. Pinterest bukan media dong. Bukan media. sorry itu lebih kayak Quora kan Pinterest kan ya. Sorry gue nggak download, cuman gue suruh ke Pinterest aja, bingung gue jadinya. Kasus Facebook itu lebih ke nanti bakal jadi hoax nggak sih? Karena kan dia tidak dilindungi dalam sebuah nama media. Itu lebih jurnalisme pribadi. Kalau kasus kayak gitu gua nggak begitu suka karena itu rawan hoax. Iya, itu jurnalisme sudut pribadi kan, tidak dilindungi sama hukum kan. Okay. Jadi gue lebih suka ya media-media portal berita yang besar. Jadi di situ udah ada kredibilitasnya pasti. Tapi kalau buat teman kita yang suka jurnalisme tapi pengen ada wadahnya nggak masalah, pribadi lo juga nggak masalah. Apa harus memang jadi kontributor? Kontributor bisa. Zaman sekarang itu banyak. Media. Kontributor, penulis lepas itu. Nah tuh lo yang mau jadi kontributor atau jurnalisme lepas, ya jurnalisme memang tidak melihat uang sih, tapi melihat ilmu menurut gue, ya kan? Ya. Karena objektivitas ada di situ semua. Tadi ya balik dari Bang Brandon juga soal COVID juga kelihatan sebagaimana realnya. Wah, nyata banget. Terus gue jujur gue di 2019 sampai 21 nggak ngikutin soal COVID di lapangan. Menurut lo rasanya apa di saat lo liputan? Lo videografi kan? Ngerekam dong. Ngerekam. Apa yang lo lihat? Maksudnya rasa lo deh sebelum kita itu close. Apa ya? Obrolnya. Sedih sih menurut gue, sedih banget. Gue tahu di situ prosesinya ketika udah meninggal terus dilapisin lagi. Banyak lapisan. Gue tuh kayak mikir ya Allah, mati kayak gini dilapisin plastik, dimasukin lagi ke peti, petinya ditutup rapat, diplastikin lagi. Susah malaikat unboxing. Iya. Dan ketika udah masuk ke makam, digotong dengan begitu cepatnya, cepat deh mereka tuh. Jadi mereka gotong, masuk nggak ada doa segala macam, nggak ada sholatin, nggak ada. Itu disolatin pun dari jauh, dikasih waktu cuma beberapa menit, abis itu langsung dimasukin. Oke. Maksud dari langsung jauh dikubur. Dari jauh tuh dari rumah atau memang ada beberapa meter? Oke. Dari jarak beberapa. Berarti ngedoainnya nggak hikmat dong ya katanya. Ya, gua nggak ngerti kalau dari sisi agama itu sih ya. Jadi jujur gue kenapa gue pengen ngulik COVID yang sudah lalu, karena gue penasaran aja kan, gue nggak ngikutin itu, nggak ngikutin di lapangan ya, tapi kalau beritanya ya udahlah itu tuh just berita aja. Iya. Berarti segitu itunya ya. Itu luar biasa banget. Bahkan kayak yang di makam Srengseng Sawah itu sampai full. Pemerintah sampai beli lahan baru buat jadiin makam baru di Srengseng Sawah. Jakbar ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan? Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oke. Dia beli lahan baru dan itu gua nge-shoot yang jenazah pertama ya. Yang penghuni pertama senior di kuburan itu, di makam itu. Senior. Ya. Yeah. Oh my god. Oke. Sengir itu ya. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa sih menurut gue. Gue ngerasain wah ternyata kayak gini ya COVID gue. Oke. Ke endingnya deh. Maksudnya endingnya. Apalagi selain tadi lo belajar jurnalisme, realitanya apalagi pengen lo share ke teman gue atau yang bisa teman-teman kita lah yang udah kita kenal. Tadi kita bahas apa tadi ya sebelumnya? Gue lupa deh, padahal beberapa menit lalu ngebahas masalah pekerjaan startup. Apa nih ke teman-teman kita yang ini untuk jadi jurnalisme mental? Yang pasti mental, karena di jurnalisme itu kita
pasti banyak sekali menemukan hujatan. Pasti karena kita juga ada yang namanya pro kontra. Oke. Nah, itu pasti Netralnya, kita harus kebal dengan hal-hal seperti itu. Pro kontra itu terlebih terhadap pemerintah itu pasti ada. Jadi ya kita ketika misal di counter segala macam, kita ya udah diem aja gitu. Diem aja, meskipun nanti Kita seorang ibu bilang mengaku saya berkarisma, dia tidak bukan apa-apa karena saya, ya, saya cantik, apalagi saya banyak gelar, termasuk gelar sejadah. Dia kan sholat kan, maksudnya dia tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ini. kenapa ngelap-ngelap, sedih ya. Anda itu nggak ada apa-apanya. Dan bestie-bestie tertawa. Kagok ya, gue pengen tawain di atasan gue. Aduh. Sebenarnya gue bisa pindah partai sih, partai kick off. Ya lanjut. Ngeri bang. Soalnya di tukang bakso kan di bawah. Takut dulu lapar ya kan, kita makan bareng. Takut di sini kan mahal, tanggal tua maksud gue. Tapi tukang bakso di bawah hati. Aduh. Iya, maksud gue. Apalagi bantuin girinya ke situ. Aduh. Kan kalau giring Niji kan PSI gila. Iya sih. Aduh anjing. Adeknya ya. Apa? Ya kan ngaku-ngaku jadi adiknya yang itu. Apa maksud? Aduh. Apalagi? Lu ngomong apa lagi buruan? Kita banyak acara nih. Lu istri lu nelfon nih bentar lagi nih. Ayo, istri nelfon nih. Apalagi buat geser gila. Anjing juga lu ya, kita baru kenal. Ngejebak gua. Kebetulan lu tinggal di mana? Ada tukang bakso kan di depan rumah lu? Ada. Ya jangan ngomongin partai lah, bro. Enggak partai, partai kick off bentar lagi kan FA Emirates kan. MU menang loh tahun reading, kan ngebaca reading. Yang pasti bukan yang matanya merah itu kan. Enggak lah. Erling Haaland maksudnya gitu ya. Itu galak gitu. Galak mencetak golnya ya kan. Lanjutin lagi apa lagi gila. Ngehe juga lu ya. Tadi mental lu. Ya. Netralnya. Kita kalau harus netral lah dalam berjurnalistik. Jadi kita jangan berusaha untuk terlalu nusuk banget ke oposisi kalau emang kita nggak suka. Oke. Tapi kalau misalkan ini nih untuk buat lo yang kaget sama dunia jurnalistik, tiba-tiba gue diserang sama teman-teman gue ya. Kok tiba-tiba ini terkait politik atau tidak ya? Misalkan ilmu teknologi nggak kayak gitu, tahu bang gini. Nah itu menghadapi teman-teman lu atau netizen ini dulu konteks politik ya, keilmuan kita, asumsi kita kan ada asumsi dalam sebuah penulisan kan atau sebuah konsep itu gimana deh, ini terakhir deh, jangan jurusan lain ya. Kita nggak bisa gimana ya, bahasanya tuh sulit untuk menyadarkan orang ketika mereka itu udah emang nggak suka. Tapi berkarya tetap berkarya aja. Iya. Oke, lo tuh nulis aja. Yang penting adalah satu hasil yang objektif dan netral. Itu sih ya. Udah aman kan? Enggak, soalnya istri lu udah nelfon tuh ya kan? Iya. Nah, ya gitu. Gak enak juga kan gitu. Nah, jadi jangan lo kalau iya, lo kalau soal jurnalistik, nah itu nanti kalau misalkan ada komen-komenan bisa DM IG dia soal cara desain. Ya, terus jurnalistik atau startup yang ada tadi nanti gue cantumin Instagram di deskripsi atau ya lo bisa DM dia lah. Oke? Nanti apa bang Brandon sok IG lo apa dah? Enggak, bukan telepon HT kok, nggak, tenang. Ini teman-teman biar banyak follower aja biar bisa berburu sama lo. Di BC Brandon Chow. Yaudah nanti tinggal gue cantumin kalau dia agak-agak takut ya. Kena mental. Thank you teman-teman ya. Jangan lupa dukung channel YouTube-nya gue si Baby ya. So like, comment, subscribe. Thank you.